Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 HES 6A. Di sini saya dan teman-teman akan membahas persamaan-persamaan pasal yang ada di DUHAM dan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Langsung saja, yang pertama pada pasal 19 di DUHAM, yakni berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun, dan dengan tidak memandang batas-batas. Kemudian, pada pasal 19 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yakni berbunyi, hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain, dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, sudah jelaskan bahwa pada pasal 19 di DUHAM dan pasal 19 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terdapat persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat. Jadi, setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan pihak lain. Contoh kecilnya nih, ketika rapat di sebuah organisasi, setiap anggota berhak menyatakan pendapatnya, sedangkan anggota lainnya atau bahkan ketua pun tidak boleh membatasi hak berpendapat tersebut. Nah, mari teman-teman kita hargai hak pendapat orang lain, dan kita juga berhak berpendapat, namun harus dengan perkataan yang baik. Untuk selanjutnya, hak untuk berpindah tempat pada DUHAM ada pada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas tiap negara. Dan pada pasal 2 berbunyi tidak seorang pun berhak meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya. Sedangkan pada undang-undang ada pada pasal 12 yang berbunyi setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk meninggalkan negara maupun termasuk negara sendiri dan berpindah tempat dan memilih tempat tinggal di wilayahnya, dan tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri. Misalnya, Chopper ingin pindah dari Bandung ke Bali, maka tidak ada yang berhak melarangnya. Jadi, setiap orang bisa untuk berpindah tempat sesuai yang diharapkan untuk kenyamanan serta keamanannya. Tidak berhak orang lain mengusirnya karena orang tersebut memiliki haknya sendiri karena sudah memiliki tempat tinggal yang sah oleh negara yang ditempati saat ini. Selanjutnya mengenai pasal yang sinkron antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan juga politik dengan DUHAM. Pada undang-undang ini terdapat pada pasal 6 yang menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Sedangkan dalam DUHAM terdapat pada pasal 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan sebagai individu. Nah, hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tetapi juga menjadi hak paling penting bagi manusia. Karena apa? Karena tanpa kehidupan, semua hak lain akan jadi tak bernilai. Ketika seorang tak bisa hidup, semua hak lain secara otomatis juga tidak akan didapatkan. Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup. Maka dari itu, diharapkan semua lapisan masyarakat wajib untuk menghargai setiap hak hidup orang lain, baik itu pandangan maupun pendapat, asalkan semua itu tetap berada di jalur untuk keutuhan bersama. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pasal 9 berbunyi tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Dan juga pada pasal 10 Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik sebagaimana telah tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berbunyi tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Dalam kedua pasal ini terdapat persamaan, yaitu penangkapan atau penahanan atas kebebasan seseorang secara sewenang-wenang.
Orang yang dapat dikenakan penahanan adalah seorang yang menurut undang-undang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Jadi, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.